Dante? Siapapun menterinya nanti, siapapun wakil menterinya nanti, transformasi kesehatan seperti yang kita buat saat ini tetap menjadi fondasi bagi ketahanan Indonesia, ketahanan kesehatan di Indonesia di masa yang akan datang. Bentuknya seperti apa, nanti disesuaikan dengan perkembangan zaman. Halo pemirsa, kembali lagi dalam Dialog Merah Putih bersama saya Mona Azhari Disak. Pemirsa, jika Anda mengingat beberapa program dialog yang telah dihadirkan oleh tim dari Komdiji pada Oktober 2024 lalu, salah satu dialognya yang masih saya ingat pada saat ini, pengucapan atau kalimat dari salah seorang tokoh yang menyampaikan siapapun menterinya, siapapun wakil menterinya, yang penting transformasi kesehatan tetap menjadi fondasi untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Kabinet Indonesia Maju, pada saat itu Profesor Dante Saxono. Dan saat ini saya kembali lagi bersama Prof. Dante. Prof, apa kabar? Baik, Mona, terima kasih. Masih ingat Prof kalimat pada bulan Oktober 2024 lalu? Masih. Dan sekarang kembali menjadi Menteri, selamat sekali lagi kami ucapkan Prof. Dante. Ini amanah, jadi harus dijalankan. Iya, dan amanah baru awal mulai, belum kelar yang makan bergizi gratis, sekarang udah ada pelayanan kesehatan gratis lagi Prof. Ini menjadi salah satu juga yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia yang dikatakan sebagai hadiah ulang tahun. Ini sebenarnya Prof. Dante, apa sih yang menjadi landasan pemerintah menghadirkan pelayanan kesehatan gratis ini Prof? Jadi ini amanah dari Presiden. Presiden sudah menentukan 8 hal yang menjadi quick win. Dan 3 diantaranya masuk ke dalam Kementerian Kesehatan. Salah satu dari 3 tersebut adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Dasarnya kenapa kita mesti melakukan pemeriksaan gratis? Kalau kita melakukan pemeriksaan atau pengobatan itu sudah dalam stadium yang lanjut, maka pembiayaan kesehatan itu menjadi sangat tinggi. Karena itu sebisa mungkin kita melakukan pemeriksaan lebih awal, lebih bagus. Sehingga ketika didiagnosis penyakit, stadiumnya sudah stadium awal. Pertama. Yang kedua, ada beberapa faktor resiko dari berbagai macam penyakit yang tidak bergejala dan baru kelihatan ketika dilakukan pemeriksaan. Sebagai contoh saya ambil diabetes. Kita melakukan survei di Jakarta, angka diabetes itu 12,6%. Artinya apa? 1 dari 8 orang di Jakarta sakit diabetes. Waktu kita lakukan survei, yang ketahuan diabetes sebelumnya itu 3%. Yang 9,6%, 3 kali lipat tidak bergejala. Mereka tidak tahu bahwa mereka diabetes. Artinya apa? Artinya bahwa pemeriksaan lebih dini, walaupun tidak bergejala, dengan populasi masyarakat yang lebih luas menderita penyakit tertentu, itu diperlukan untuk melakukan penghematan biaya kesehatan. Oke, berarti ini adalah alasan dari pemerintah untuk bisa menghadirkan layanan kesehatan gratis ini, salah satu yang tadi ya Prof ya. Ini 10 Februari sudah fix Prof akan dilaksanakan? Kami mendapatkan arahan dari Bapak Presiden, 10 Februari akan dilakukan mulai pemeriksaan kesehatan gratis. 10 Februari 2025. Dan kalau kita ikuti pemberitaan di media, itu ada yang menyampaikan kalau anak sekolah nanti pada saat pemeriksaan gratisnya itu bukan ke rumah sakit atau bukan ke puskesmas, dan kalau sudah dewasa juga ada mekanisme tersendiri. Nah ini sebenarnya untuk mekanismenya seperti apa Prof? Jadi yang usia 6 tahun ke bawah, yang belum usia sekolah, dilakukan di pemeriksaan kesehatan primer di puskesmas dan di klinik yang bekerja sama dengan BPJS. Sampai usia dewasa lewat sekolah 18 tahun. Yang 18 tahun ke atas juga dilakukan pemeriksaan di puskesmas atau fasilitas klinik kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Sedangkan usia yang masuk usia sekolah 6 sampai 18 itu dilaksanakan di sekolahnya supaya gampang di tahun ajaran baru. Jadi bedanya kalau yang 6 tahun ke bawah dan 18 tahun ke atas itu di puskesmas dan dilaksanakan pada saat hari ulang tahunnya, kalau yang usia sekolah itu pada saat tahun ajaran baru. Ini juga untuk menghemat mekanisme dan melancarkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Iya, dan yang harus digarisbawahi ini semua kalangan ya Prof ya? Semua kalangan, tidak terkecuali. Tidak terkecuali. Iya. Kalau menurut Prof Dante sendiri, apakah program ini benar-benar efektif untuk kesehatan Indonesia jangka panjang, program jangka panjang Prof? Jadi ini sudah masuk ke dalam RPJMN sampai 2009.
Dan pasti ini akan disupport secara sustain oleh pemerintah. Ini akan melakukan penghematan biaya jangka panjang untuk pemeliharaan kesehatan. Karena tadi saya bilang, yang belum ada gejala tapi sudah menderita penyakit, cepat-cepat diobatin. Kalau diobati pada stadium dini, ini kan efektif menurunkan angka pembiayaan kesehatan, juga efektif untuk meningkatkan kualitas kesehatan bagi masyarakat, sehingga masyarakat akan terlayani begitu mereka sakit. Iya, untuk berarti ini sudah diperhitungkan secara matang bahwa memang ini adalah program yang diharapkan untuk menuju kesehatan Indonesia lebih baik lagi, bukan hanya dalam 1 atau 2 tahun, tapi benar-benar jangka panjang. Prof, di media sosial itu sebelum kemarin disampaikan ada perpanjangan begitu, Prof, misalnya ulang tahun tanggal 1 itu kadaluarsanya sampai tanggal berapa bulan. Nah, kalau lahirnya bulan Januari, itu gimana, Prof? Sedangkan kita baru hadir di bulan Februari nantinya, Prof. Yeah. Jadi untuk tahap awal yang lahir 1 Januari sampai dengan 30 Maret itu masih bisa melakukan pemeriksaan sampai 30 April. Jadi jangan khawatir, yang lahir di bulan Januari sampai 30 April masih ditunggu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Oke, lalu masyarakat hanya perlu langsung datang ke puskesmas atau ke rumah sakit, atau sebelumnya harus daftar online dulu nih, Prof? Harus di hari ulang tahun itu juga? Jadi sebisa mungkin masyarakat mempersiapkan diri nih kalau mau gampang. Jadi mereka mesti mengunduh aplikasi Satu Sehat di handphonenya. Di handphonenya itu nanti akan masuk ada pertanyaan tentang ulang tahunnya kapan. Nanti oleh aplikasi Satu Sehat akan diberikan notifikasi beberapa hari sebelum ulang tahun. Nanti melakukan pemeriksaan kesehatan ya di puskesmas atau sini, akan dinotifikasi. Kemudian begitu sudah dinotifikasi, nanti akan ada keluar pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang screening kesehatan yang dilakukan melalui kuesioner. Nah, nanti akan mempermudah dan menyingkatkan waktu pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Nanti handphone dan notifikasi tersebut akan dibawa ke puskesmas, kemudian diperlihatkan, ini saya dapat notifikasi, saya sudah melakukan screening pemeriksaan mandiri dengan menjawab kuesioner. Itu akan mudah. Itu untuk masyarakat yang punya handphone. Nah, gimana kalau dia nggak punya handphone atau akses internetnya terbatas? Silahkan datang ke puskesmas membawa surat tanda kenal diri seperti KTP, kartu keluarga, kalau yang bayi pakai kartu buku timbangan bayi dan sebagainya. Kalau itu nggak ada juga gimana? Datang ke puskesmas, nanti petugas puskesmas akan mengisi secara manual dan mengirimkan kepada kita pemeriksaan kesehatan gratisnya. Ya. Saat ini di Indonesia, apakah fasilitas kesehatan di setiap puskesmas atau rumah sakitnya sudah mencukupi, sudah memadai untuk bisa mendukung dari program pelayanan kesehatan gratis ini, Prof? Memang tentu kita harus bedakan antara fasilitas kesehatan yang ada di daerah terpencil dan daerah bukan terpencil. Saya sih memang mengakui di beberapa daerah yang sangat terpencil, fasilitasnya masih terbatas.